kan gue melakukan itu udah 11 tahun lebih. Iya. Pas gue baca-baca, salah satu tanda pesugihan, selalu rumahnya nggak beres-beres terus dibangun. Tanya sama gua. Namanya JJ dan Bonge. Beneran, karena gue pelihara dia itu pas dari kecil sekecil itu pas lagi musim Fashion Week itu. Fashion Week itu. Balik lagi di Mampir Bentar sama Bang Robi. Nah, hari ini kita akhirnya berkesempatan buat main ke sini, guys. Kita pengen jenguk Agus. Agus baru melahirkan. Gue bingung itu Agus tuh anaknya tuh gimana, kenapa dia melahirkan ya. Tapi jelas ini adalah nanti kita ketemu sama bapaknya. Terus juga kita nanti mau ketemu sama bapaknya yang punya di tanah segede gaban begini kayak Jurassic Park. Karena kemarin anaknya baru aja menangin, dapetin sama timnya medali emas di PON Sumatera Utara Aceh. Lo tau kan kira-kira ketemu siapa? King Nasar. King Nasar, rumah King Nasar bukan sih? Ini rumah siapa? Oh, Arifan. Oh iya, Arifan ya. Ini kalau nggak salah pakai tenaga dalam guys buka ya. Ya, coba kita buka sekarang. Buka sendiri nih. Tuh, 2, 3. Hei, berisik banget. Kosan baru. Iya, Ini. mampir bang. Mampir. Baru matang nih nasi uduk ini. Sini. Ini berapa sebulannya yang gini ya? Kagak bayar, tapi mandi di luar mau. Kamar mandi yang mana? Ada air terjun bang, pakai selendang. Widih asik pakai. Apa kabar? Ada ribut mbak. Buka. Gini kan gue ya. Udah ini acaranya mampir bentar. Udah deh mampir sini dah. Enggak udah gitu doang emang. Terus aja udah ini pakai listrik, buka ini ya, buka gerbang pakai listrik lu ya. Acara gue mampir bentar, emang durasi cuma 3 menit. Ya kagak gitu juga kali bang. Yaudah. Assalamualaikum, Masya Allah, ya Allah. Waduh, mana? Ntar. Ada akan jatuh. Iya, Ingat iya. usia. Iya benar. Apa Ingat kabar Robi? usia. Gue ngobrol gini aja deh biar sepantaran. Karena kalau saya gue turun main gini nih. 2 ya. Iya 2 benar. Nah, gini aja deh, udah deh. Gue gendong Biar aja deh. sepantar Ayo. nih. Nih kapan Kita lagi mau gue kemana gendong sama sekarang? Robi Purban. Kita mau kemana? Nih, gue bilang tadi air mandi. Oh, ini? Kamar mandinya ini. Ya ampun. Air terjun. Jadi emang enak banget di luar tuh udah kayak apa namanya? Rumah lumbung. Lumbung padi, rubuh Sakit lagi. lumbung deh. Lambung. Jadi ini tuh rumah lumbung dari Palembang. Ya. Gue dapetinnya dari teman gue di Lampung. Nah, gue jelasin sedikit deh. Kalau lu pernah ke rumah kayu nggak sih? Pernah rumah panggung. Rumah panggung. Biasanya kan yang melintangnya tuh di dalam kan? Iya. Bener nggak? Iya, Tahu nggak? bener, tahu. Di luarnya rata. Iya. Ini kenapa di luar? Ternyata leluhur kita itu kayak pengikatnya. Jadi kalau semakin banyak tadinya di dalam, semakin ketat. Jadi nggak bisa dicongkel. Oh. Kalau ininya gini, dicongkel krek, dicuri. Oh. Hebat nggak leluhur kita? Emang dalamnya isinya apa sih ya biar nggak dicuri? Hantu. Beda cara dong itu. Ini Ya, jadi kayu-kayu ini dari Lampung, dari Ini Palembang. ini asli rumah ini diangkut. Ini semuanya rumah-rumah di sini tuh asli klasik dan diangkut sama gue ke sini. Termasuk rumah lumbung itu. Gila sih. Aku masuk ke sini ya Allah. Nah, yaudah oke kalau gitu terima kasih kehadirannya. Mau mandi? Kan katanya udah Jadi sebenarnya aku tuh lagi nyari nyari kos-kosan, undakan guys. biar sepantar. Ya, apa? nyari undakan biar sepantar. Iya. Udah gue gini deh di bawah di gua. Ya Allah, gini gak enak gua. Jadi emang aku tuh lagi nyari kos-kosan teman-teman. Nah, itu dapat kamar A ya. Yang di atas, cuman kamar mandinya di luar. Kalau mandi di sini, Iya benar. yang ngintipin abang-abang ya. Bang, ngapain? Sok kerja lu. Nah, kalau di sini yang kerja, gue 11 tahun kan udah tinggal di sini. Gak pernah berhenti, terus kerja. Terus ada yang bekerja, terus ada yang membangun. Kata orang itu pesugihan. Iya. Hebat banget sih. Pesugihannya acaranya di MNC Group ada, di Transcorp ada. Itu pesugihannya kan? Gara-gara ngebangun tiap hari. Soalnya kalau berhenti ngebangun katanya hancur kan kalau pesugihannya. Katanya Gue pas gitu. baca, kan gue melakukan itu udah 11 tahun lebih. Iya. Pas gue baca-baca, salah satu tanda pesugihan, selalu rumahnya nggak beres-beres terus dibangun. Dibangun Tanya terus. sama gua. Siapa yang ngomong gitu, Ak? Tuntut, Tak. Yuk lanjut yuk. Lanjut yuk. Oke. Jadi, ini rumah berapa luasnya? Ya Allah, nah, kamu kecil-kecil udah kumisan. Kenapa dia cemberut aja? Emang mukanya memble. Emang Ini mukanya memble. ini namanya Bella dan Berry. Bella dan Bella dan Berry ini kebo bule. seperti Romeo dan Juliet. Iya. Halo sayang. Ih, seru. Iya sayang. Hai, Selamat Nak. pagi. Yang ini agak kagetan sedikit, kalau ini udah ini banget. Selamat pagi. Tuh, kalau dia ada gitu-gitu. Iya, usia Ini berapa enggak. sih Anya? Ini baru 7 bulan, beda setengah tahun sama itu. Itu istrinya nih suaminya. Oh, ini suaminya. Iya. Yang istri sensitif. Tuh.
Lu Dia suka laki-laki. menjilat. Aku latih dia. Kan ini suami ya. Iya. Yang penting latihan nggak bener nih. gimana mau laki-laki mau perempuan biar karirnya naik. Ini dapat dari mana? Ada. Tuh. Itu tuh gigit itu tuh. Jadi dia ini adalah kerbau bule. Kebo boleh. Kerbau bule. Kebo boleh. Ini yang kalau di di Toraja, tapi kalau Toraja tuh yang ada ceplok-ceplok itu mahal banget. Aha. Bisa miliaran dan itu buat acara adat. Kalau yang ini juga ada tapi tidak semahal yang ceplok-ceplok. Dan ini gue dikasih dari 2 tempat berbeda. Ini di sini baru 2 bulan ada Oh, lah. baru 2 bulan. Gimana, Nak? Seneng nggak? Dan ini nih, ini lagi dipersiapkan dia harus disiapin kolam renang. Oh. Saya suka berendam. Kenapa nggak kolam susu, Nak? Jadi kenapa keidean banget ngerawat kerbau? Suka aja. Gue tuh gue tuh suka semua binatang. Iya. Dan gue tuh kalau lagi suka satu jenis binatang itu terus. Iya, iya. Burung paruh bengkok, ikan. Nah, sekarang gue lagi suka Kerbau. sapi, Sapi. kerbau dan lain-lain. Sampai kadang kan kalau misalkan lu ada salah satu anak lu walaupun baru dirawat berapa lama dikorbanin kan lu nangis-nangis juga. Iya, tapi ya itu esensi dari pengorbanan adalah kita mengingatkan diri pada hewan kurban kita. Iya sih. Karena melepas sesuatu yang kita sayangi. Iya. Gitu. Ini ada dapetnya sepasang emang mau di breedingin gitu? Mau dibreedingin. Mau di breedingin? Heeh. Berapa sih, ya? Ngambil satu gini, ya? Enggak, ini aku dikasih beneran. Ini dua-duanya dihibah sama orang. Dari Temen gue, pokoknya gue punya ini, mereka tuh senang kalau di sini tuh karena display Dirawat. dan dirawat maksimal. iya. Baik-baik enak. Yuk, ngomongin soal hewan kurban, kita ketemu yuk sini. Oh. Wow, jadi ini pesugihannya A. Iya. Awas lu ya thumbnailnya pesugihan ya gue tapok lu ya. Guys ya, tapi A, sebagai orang yang cinta sama hewan, memang penglaris kita, pesugihan kita itu adalah hewan peliharaan kita. Karena kita berbagi rezeki dengan mereka. Sama mereka. Benar. Gue aja kan kayak cuman kucing-kucing kampung juga mah kadang begitu. Itu aja ngebuka rezeki makin banyak. Banyak anak, banyak rezeki, banyak hewan peliharaan. Betul. Boncos. Boncos juga bener. Sebulan habis berapaan? Nggak pernah ngitung. Lu emang kalau ngasih itu dihitung-hitungan enggak kan? Kagak sih. Ya itu. Bukan gue yang ngitung sih. Iya juga sih ada tim Iya, keuangannya, ada. tapi kita kan nggak mau tahu kayak misal buat anak makan sekolah kan kita nggak pernah perhitungan, maksudnya nggak Iya. biaya jajannya nggak gitu kali ya. Ada yang gitu, Benar, tapi benar, iya, banyak tapi- yang enggak. Ya namanya kalau cinta mah nggak perhitungan. Yang peliharaan pertama apaan? Ular, Kapan? nih, ular. Dulu ngekos itu peliharanya Udah ular. Karena ular itu kan nggak perlu diajak main, jalan-jalan, makannya 10 hari sekali. Kenapa reptil? Karena simpel, karena gue ngekos sempit tapi gue harus punya hewan. Itu ibu kosnya tahu? Tahu. Tahu. Ibu kosnya juga suka. Pernah hilang, pernah heboh. Anjir, pernah hilang di kos-kosan terus gimana? Ya udah, ketawa-ketawa aja, dan karena gue itu peliharaan itu baik gitulah. Dari ular ayah kemana? Ular ke kura-kura. Nah, udah gitu gue pindah kalau tambah area tempat tinggal, Ya. tambah juga binatang. Dari ular kura-kura, kemudian ke kucing. Oke. Habis kucing ikan koi. Udah gitu, udah. Sekarang kalau nambah tanah juga gue pikirin bikin kandang. Kalau rumah gue masih segini aja udah. Iya. Tetangga-tetangga udah ditawar tanahnya, rumahnya. Jadi Dah, tuh udah nih kayak ini. sebetulnya tuh gue itu segini doang dulu. Oh. Nah kemudian ini kan tetangga-tetangga dan ini kan jalan buntu. Kalau gue umroh haji, gue tuh sampai doa, ya Allah tetangga jual. Beneran, dan gue Beneran dijual. dijual. Ini jadi Jual rumah satu-satu. tetangga sebelumnya Rumah ini? tetangga, dulu tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 tetangga. Kita kemana? Sapi ini dulu nih. Nih, Janoko nih. Si gagah nih. Gokil, ah. Janoko. Bagusan Jan. kandang dia nih. Sini, Jan. Janoko. Lagi mami anak. Janoko namanya. Namanya Janoko. Gede banget. Hei, Janoko. Ini Halo, jenis sayang. apa sih, ah? Ini jenis si mental ya. Gue udah nggak peduli dengan jenisnya, pokoknya lucu gue. Iya, lucu banget. Kamu Ini anak ini keras. anak pang ya? Iya ya, anak pang sayang. Iya sayang. Oh, lagi emam ya. Makan apa sayang hari ini? Organik ya? Iya tuh. Waduh, usia berapa nih, ah? Ini usianya mau 3 tahun, beratnya kemarin terakhir udah 1,1. Ini kayaknya udah nambah lagi. Ini dari mana, ah? Ada kan, gue kena beberapa peternak juga, jadi gue cari yang terbaik lah. Dan ini udah lama banget ini, jadi dipelihara. Nanti kalau sampai itu tuh 1 tahun lebih. Udah setahun lebih ini usia. Ini usia 3. usia 3 tahunan. 3 tahun. Dipelihara di sini udah hampir 1 tahun berarti.
Jangan kok paling boros di sini makanannya. Badannya. Karena kalau binatang tuh tahu kan 10% dari Iya. berat badannya Iya. itu ada kayak ini 1,1 ton berarti satu hari 110 kilo. Dia Satu doang. hari berapa jajan dia tuh? Ya udah lumayan lah. Itu dah. Nih, Jangan ini lupa bawa dokter halus. hewan gue nih. Oh ini. Nih, Dokter Roy. Halo dokter. Iya, Ada Dokter dokter di sini. Iya. Dokter Roy. Udah nggak bawa karma. Acara karma. Oh, Roy Kiyoshi. Pantesan pas gue ngomong Roy dia gini. Oh, tapi udah baikan kan? Udah. Iya, iya, Acara iya. apa sih ini? Udah dong, awalnya udah konten bareng. Oh, Roy Hey dokter, Kiyoshi. sehat ya dokter. Ini Dokter. emu Oke. sepasang. Itu burung unta. Nah, ini yang baru lahir kemarin namanya si Agus. Agus. Oh yang baru lahir namanya Tuh, Agus. tuh. Bapaknya namanya siapa? Gus. Namanya JJ dan Bonge. Gimana kakak jadi pacar Bonge? Strawberry mango apple sering apple. Beneran. Fashion show, dong. Karena gue pelihara dia itu pas dari kecil sekecil itu pas lagi musim Fashion Week itu. Fashion Week itu. Si Ini- JJ, ini ini Bonge Bonge, nih. ini Bonge. Nundul JJ. nggak sih ya dia? Nurut. Nurut ya? Sini nak. Kalau itu tuh emang apa sih namanya? Rusa tuh jarang bisa sih, Iya. tapi jarang bisa sampai iwak-iwak ini tuh jarang. Rusa kalau lahiran memang berapa ekor? Satu, seperti kita. Bisa kembar, tapi ya rata-rata sih satu. Dan ini baru copot tahunan kan, ini tahun kedua berarti cabang 2. Tahun ketiga cabang 3 gitu. Agus ini Gus, lucu banget kamu Gus. Gus. Agus. Sini nak, Nah, sini nak, Bonge. Dan ini bisa dikeluarin juga semuanya. Ayo sini. Kenalan Sini. dulu sama aku. Woi, saya. Enggak, no. Look. Sini. Sini, sayang. Siap. Sini nak, Bonge, jangan dari malu-malu, sini, nggak weh. usah malu-malu. Sini nak. ini aura ini banget ya. Kencang banget jadi dia ini. Iya. Minder katanya. Kenapa? Aura gue kenapa Sini, sih ya? sayang. Sini nak. Sini, nggak usah takut. Good girl, pinter. Ini mertuanya? Tetangganya, Apa? soulmate-nya. Mereka tinggal sama mertuanya ini? Mau. Dia udah mau. Biar berdiri. Oh, keluar dulu sini. Sini dong sini. Sini keluar ah. Sini keluar. Yo. Keluar nak. Ya Kalau Allah. mau sini. Keluar. Sini nak. Nggak mau ditiketin orang masuk ke rumah ini. Sini udah banyak banget anak sekolah, satu sekolah datang sini. Oh. Tapi by appointment ya. Dokter, jadi dokter standby itu ya dok ya? Untuk ngecek semuanya ya dok? Dokter mah luar biasa, semua jenis hewan dia harus bisa. Wah. Dari mulai ikan, Yang paling sulit yang mana dokter untuk ngecek kesehatannya, merawatnya itu? Ikan ya. Ikan ya malah? Ikan malah paling sulit? Iya, soalnya kan ya mereka nggak bisa dipegang ya, nggak bisa selalu dipegang. Kita Iya. ngeceknya lihat akuariumnya aja sama lihat kualitas airnya. Kualitas Dari kau airnya, pelihara hewan. pH, Tuh, dan tuh, lain berdiri, sebagainya. berdiri. Dia berdiri. kalau pelihara ikan tuh sama dengan pelihara air. Oh, Nah, oke. air tuh kan berbagai macam faktor itunya. Iya, iya. Sini sayang. Ini kok- Makan nak. Ini aku masuk ke dalam boleh? Ah. Boleh. Ini kalau nggak di ini Gus. bisa ngeludah nih. Gus, sini Gus. Agus, Udah. sini nak. Agus kesehatannya gimana dokter? Udah sehat, Sehat ya? normal dari lahir sampai sekarang tanpa ada gejala. Kemarin sempat sakit di anusnya tapi udah sembuh sekarang. Agus ambeien. Iya semacam itu. Kecil-kecil udah ambeien dia. Sini sayang. Gus, sini Makasih Gus. tuh, nikmati. Ya Tuh Allah, berdiri ah. tuh pinter Wey. sayang. Iya, pinter nak. Ya. Agus berarti menyusui juga kan ya? Ayah? Menyusui. Dan ini tuh yang lucu si Agus pas lahir ya. Kan biasanya dokter tuh tahu ini udah gelisah mau ngelahirin. Gue pulang malam-malam gue sebarin rumput di sini nih supaya buat alas mereka biar nggak backlash. Biar mereka ngelahirnya gampang, biar nyaman. Pas lahir, dokter tuh udah bilang ke kiper gue jangan ribut-ribut karena takutnya stres. Taunya pas lagi proses ngelahirin, gue tahu. Gue lagi langsung heboh. Rusa ngelahirin, langsung datang sini kamera kayak jumpa pers. Kamera banyak dan lain-lain. Tapi yang herannya si si JJ itu santai banget ngelahirinnya. Sampai pecah ketubannya dan lain-lain. Yang lucu adalah ketika dia sudah dibersihkan, dia kan ngelihat banyak orang. Si Agus nyangkanya gue emaknya kali. Dia nyamperin gue terus udah gitu cium-cium hidung gue terus kenyot-kenyot hidung gue. Dia pengen sangkanya ngucapin terima kasih sama AA. dia mau sebagai nyusu di mertua. hidung gue. Nah, ini mau kawin nih. Ini mau kawin nih. Oh ini mau kawin adegan porno. Gus ini Gus, Agus belum terbiasa sama kamera ya Gus ya. Agus kan udah press conference kemarin dari rumah sakit Siloam. Nah, setelah Ini kan Siloam ya.
Nah setelah itu akhirnya karena dia tergantung sama manusia, jadi ke kameramen juga cium-cium ke semuanya. Nah akhirnya gue kita tinggalin supaya dia tahu ibunya yang mana, baru nyusu 4 jam kemudian. Jadi kalau habis lahir itu maksimal 4 jam dia harus mendapatkan ASI. Kalau misalkan kayak ada lahiran baru gitu-gitu langsung patenin nggak sih? Maksudnya? Apanya, namanya begitu? Iya, selalu. Langsung kalau yang selalu. lahir di sini. Ada di sini langsung selalu. Iya. Karena lahirnya Agustus, kemarin jadi si Agus. Agus, tanggal berapa Gus? Kamu Leo berarti ya Gus ya? Oh iya bener Leo. Wah Leo nih dia berarti nih. Gus, sini Gus. Nah, iya sayang. Aduh, alhamdulillah dia sehat. Aku nggak punya makanan sayang. Kamu mau juga? Ya Allah, ada ostrich banyak banget ya. Nah kalau ini kuda lucu nih. banget, Nah ini beranak sini juga. Ampun, Dadana. Ini ada- Kuda ada berapa sih? Di sini 3, kalau yang tugak kundang buat anak gue tanding gitu sih di luar itu kuda gede. Total berapa ya? 10 ada kali. 10. Anak gue dapat emas. Iya, kemarin iya dia deh. mau ngucapin selamat buat Aisyah, hebat banget. Apa sih nangis tuh ngeliatnya tuh? Udah bukan nangis, gue udah yang mimpi gitu senyum-senyum aja. Padahal kan harusnya emang lu nggak boleh ketemu kan sama Aisyah yang gue baca beritanya. Iya, Lu gitu. malah nggak tahan. Gak tahan, udah geksan aja udah. Gimana? Gitu. Yang pertama dia kan kemarin agak sempat ada sulit gitu, ada gagalnya di yang pertama. Pas ronde 2 gue datang aja sebelum gue peluk. Gue kuatin akhirnya alhamdulillah. Justru bagus banget. Ngegiring anak untuk berkuda olahraga. Bukan ngegiring sih ya, tapi emang karena memperkenalkan hewan mah dari kecil dia kan kecil sudah mereka. kenal hewan dan juga kan itu sunnah Rasul juga berkuda, memanah dan berenang. Nah dari hobi, dari pengenalan biasa ternyata dia jadi profesi, dia jadi atlet. Dan kelihatan talentanya dari Iya. usia berapa? Jadi diperkenalkan dari usia 7-8 tahun. Nah tapi udah gitu nggak berkuda lagi. Tapi kan gue pecinta hewan, dia pada kuda bagus, mau dong. Iya. Lalu gue ngomong ke anak-anak gue, ini biar nggak mubazir gimana nih caranya nih, harus Iya. dinaikin. Iya. Naikin, udah jadi sekarang Jalu juga sekarang udah jadi atlet juga segala macam. Hebat tapi. Hebat itu anaknya. Iya. Hebat banget Aisyah, hebat banget. Alhamdulillah. Nyanyi iye ya kan, benar. bermusik iye, Alhamdulillah. berkuda iye, bapaknya the best. Jadi biasanya ada orang kalau udah terlalu cinta sama hewan, kadang malah dia nggak peduli sama orang sekitar. Anak sendiri kagak peduli, istri sendiri kagak Masa ada peduli. gitu? Masa Ada yang kayak gitu, Ada gitu ya? karena terlalu introvert bahkan. Tapi masalahnya emang kadang apa namanya si Teteh itu iri nggak sih kalau misalkan lo belanjanya lebih banyak buat Dia anak-anak. kalau misal Yang ini hewan-hewan. kalau terawat dia suka, tapi kalau misal mati gitu dia marah. Dan dia juga suka suka hewan-hewan juga. Jadi kalau dulu gini tiap gue lihat, Bun lucu ya Bun, lucu, besoknya udah ada aja. Kalau sekarang Bun lucu ya, ya nggak mau lihat. Karena kalau ngomong dia lucu sama dia oke, boleh. Tapi aku tuh salut. Maksudnya si Teteh tuh nggak ya hobi-hobi gila-gila flexing gitu-gitu loh. Dengan segala keadaan yang di sini kalau misalkan mau diuangkan ini semua kan bisa aja sebenarnya. Ya, Itu hebat ih. alhamdulillah. Jadi bapak the best, jadi suami the best. Alhamdulillah. Terima anak nggak di sini? Saya Bongsor banget lagi bongsor anaknya. banget anaknya ya. Sini, Kita Fitri. masuk nih. Ini jenis kuda apa sih ya? Ini Setland. Ini jadi gue tuh punya si Charlie. Ini kado ulang tahun gue. Kado ulang tahun dari? Dari Om Agus ada LPZ. Nah ini dikasih ini jantan. Dan gue tuh di sini kan semuanya harus punya pasangan. Akhirnya gue cari betinanya. Akhirnya datang nih dari Belanda langsung. Tapi lagi hamil nih. Ya udah nggak apa-apa. Nyampe sini 2 minggu kemudian lahir. Lahirnya pas Idul Fitri. Pas gue lagi umroh di depan Ka'bah tiba-tiba dapat kabar di hari kedua Idul Fitri itu lahiran. Akhirnya namanya si Fitri. P3. Fitri. P3. Si Fitri. Iya. Ini hairstylistnya siapa? Bagus rambutnya? Si Ato. Sini toh. Nih, si Ato. Atau ini ya, Mas Ato ya kiper. hairstylistnya ya? Ini kipernya kuda. Sini toh. Halo Mas Ato. Jadi dikumahakeun ya Teteh. Harus bahasa Sunda. Halo bahasa Kita Sunda. teh nah rambutnya bisa jambul-jambul gitu. Itu bagus banget. Atau di ini sisir-sisir gitu. Disisir jong, ieu mah halus. Bu, ieu. Hairspray-nya apa? Nganggo naon cenah hairspray-nya Hairspray-nya apa? Wax-nya wax. Teu pake. Untuk pakai. Dia Jadi mun tiap hari teh dikumahakeun wae, tiap hari kumaha. Sikatan disisir ngumpul Pak. Mantap gitu disisir hungkul Sisir. palingnya Teteh. Ini kalau ada kayak misalkan dia lagi sakit gitu, kamu paling langsung lapor ke bapak apa ke dokter di sini? Ke dokter dulu, kalau dokter itu baru ke saya. Oh, iya. Gitu ya tonya. Ai kamari teh tidak mangnon ieu teh. Nyeri beuteung kamari. Nyeri beuteung, sakit perut. Sakit perut. Terus apa lagi sakitnya biasanya?
Itu aja ya. Ngaranna teh kolik itu kembung. Jadi kalau butuh kuda, sapi, kerbau ataupun kambing itu tuh kalau kolik itu kembung itu bisa mematikan. Oh. Itu salah satu tanda-tandanya tuh ya itu tuh perutnya kembung sekali, kemudian guling-guling. Dan itu harus dibawa jalan. Kalau udah itu udah nggak bisa bawa jalan itu udah bahaya. Ada yang harus pokoknya si anginnya tuh keluar aja. Kayak kita Kemarin kentut tuh dok. Ya kan kentutnya gede banget tuh dok. Jadi kalau digulingin, kentut ya udah bagus. Kentutnya. Ini udah sehat. Kemarin kita sempat khawatir banget. Kayak kita zaman ngekos ya. Iya. Mah kembung, Bener, susah bener. mah kembung. Mie lagi. Oh. Gitu. Ini motif yang ini berarti dari Belanda langsung ya? Ya dari Belanda langsung. Dan ini namanya tadi Charlie, ini Juliet. Oh. Juliet. Nah keluar. Ya Allah, Masya Allah. Coba dipakai tali deh. Dia bakal tinggi lagi sih enggak? Enggak, ini udah emak-emak, udah ibu-ibu. Iya, mau nanti, ikutan. Mau ikutan. Di sisi Rena. Gitu. Oh, jadi perpaduannya gini hasilnya ya. Tapi bapaknya bukan itu. Oh, bapaknya bukan ini. Bapaknya nggak jelas gitu siapa. Here I come. Here I come. Apa? Orang bule lah pokoknya malah ya. Apa? Bagus banget. Ya, ini belum disikat toh. Kalau misalkan orang kayak pengen ngadopsi gitu, yang jenis kayak gitu harus siapin berapa sih, Lupa. Gue semua binatang gue lupakan harganya. Enggak, kalau orang gitu, Ya, estimasi. Ya cari sendiri aja lah. Mau nggak mau cerita-cerita nih. Sini aku boleh nggak? Tuh, boleh. Boleh ya? Ya nak, semoga suka ya nak. Mampir-mampir lagi nanti ke salonku ya. Oh iya, capster kali lu. Capster. Sini ya. Oh, Bawa iya. keluar aja sana. Oh ya bisa. Sini. Ini semua binatang bisa dilepasin sana di luar. Jadi apa ini selanjutnya selain jerapah? Pengennya apa lagi di rumah? Tapi sekali lagi kalau jerapah itu susah karena perizinannya juga susah, beda. Kalau gue kan ini perizinannya itu masih penangkaran, bukan LK. Nah, kalau itu beda lagi perizinannya, gitu. Dan juga kan gue juga harus tanggung jawab, kawasannya juga harus luas banget, makanannya juga akan banyak banget dan lain-lain. Sebenarnya kalau se-Indonesia gini ya, selain AA tuh banyak nggak sih orang-orang yang bisa menyanggupi kayak tempat penangkaran seperti ini atau mungkin banyak, tapi ya yang di gue share di sosial media gitu-gitu, mungkin gue salah satunya karena kenapa sih semua dikontenin karena menjadi sebuah ilmu semuanya. Edukasi banget. Jadi kayak perpustakaan hidup gitu di sini tuh. Bener. Tiap hari pasti ada cerita dan itu perkembangbiakannya, kemudian perawatannya gue share semuanya. Bahkan misal karena sakitnya kematiannya pun gue share. Walaupun kadang-kadang pro kontra, gimana sih peliharanya? Ya namanya juga makhluk hidup. Justru gue dari kedatangannya, growth-nya juga, pertumbuhannya dan lainnya juga itu harus menjadi ilmu sampai meninggalnya kenapa pun harus jadi ilmu. Ini nih salah satu merak yang jinak banget nih. Ini merak semua merak itu anakan di sini nih. Ini sayang. Iya tak. Wah. Ini baru berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan. Karyawan udah berapa banyak sih ya? Untuk kiper 10. Kiper 10. Ya, termasuk dokter hewan. Okay. Nah ini 1 ekor emang sengaja kita jinakin, yang lain kan kita lepasin. Iya. Kalau ini kita jinakin coba biar nanti sampai gede, kebayang nggak kalau kita ngobrol gini terus ini ekornya panjang, gitu keren. Jadi banget. kayak owl atau elang gitu ya, Iya. bisa gitu kayak limbat kan, elang gitu. Tapi ini merak gitu, ini keren banget. Jadi berapa jumlah tim di sini? Banyak banget. 10 orang kiper termasuk dokter hewan. Terus? Kalau tim dokumentasi tim itu ya total 40 lah. Bayang itu, kita nggak usah nyebutin nominal teman-teman ya. Jadi kalau misalkan emang siap nggak apa-apa. Cuman minimal tuh ada 10 khusus buat yang mengurusi anak-anak Jadi ini. ini tuh gini kayak kuda khusus, ikan khusus, kebo khusus, kayak gitu. Terus burung-burung khusus, burung bengkok khusus gitu, merak khusus gitu. Belum lagi kuda yang itu, coba itu kuda aja udah berapa itu perawatan. Aku aja punya Lu satu lihat aja. owl, ya Allah, iya tuh ada mobil itu segala tuh. Itu mobil buat angkutan Mobil angkut kudanya. Kadang-kadang angkut sapi juga sih sekarang. Tapi gimana cara nikmatinnya kalau stripping terus tiap hari? Program buat Obi aja. Terus jadi ngasih makannya gimana? Nanti Obi transfer ke AA, 25% lah. Kata A bingung gimana ini menikmatinya, ya udah gitu. Tapi karyawan gue kalau gue lagi ada di rumah, mereka deg-degan sebetulnya. Lu inget-inget tuh, babak lu kerja dari subuh ke subuh, tahu diri ya. Jangan gampang sakit.
ya. Iya, benar. Oh, jangan gampang sakit, harus kuat, harus berjuang. Kita tuh masing-masing punya hobi, punya kepuasan tersendiri. Ada orang hobi motor gede, ada hobi orang tas branded, ada orang hobi koleksi apa. Nah, kalau gue tuh hobinya dengan berdekatan dan binatang, dengan berbagi dengan semua alam. Tidak hanya berbagi dengan manusia, berbagi dengan tumbuhan juga dan juga hewan juga. Dan itu tuh sebuah kepuasan tersendiri kalau buat gue gitu. Dan ketika nah kayak gini, ini tuh terenergi positif banget ke gue. Terus kayak misal gue pulang jam 2 malam aja, gue nongkrong dulu di kandang kebo. Nina boboin dia dulu, pelukan, ngobrol. Itu tuh apa ya? Ya itu. Ada energi tersendiri Energi ya. tersendiri pagi-pagi. Healing tersendiri. Pagi-pagi sebelum berangkat walaupun mepet nih, gue tetap keliling dulu sebentar, nyapa-nyapa dulu. Halo pagi, gitu. Dan ya tau lah, lu juga kan pecinta hewan juga. Iya. Ya kan kayak pelukan dan mereka itu kayak enak aja gitu. Dan itu ketika kita berbagi dan melihat mereka bahagia, ya semua makhluk-makhluk yang di sini berbahagia, itu kebahagiaan buat gue sebetulnya. Berarti kayak pelihara ini tuh kayak kalau Obi itu Natal kali ya, nagih gitu nggak sih ya? Kadang iya, kalau nggak kontrol terus-terusan semua hobi itu gitu menurut gue. Harus bisa mengontrol diri. Dan tapi kalau ini, karena ini makhluk hidup, tanggung jawabnya juga harus tinggi. Karena mereka tidak meminta untuk dipelihara. Kita yang memutuskan pelihara mereka. Berarti kita tanggung jawab seumur hidup mereka, kita yang harus menanggungnya. Mulai dari kesehatannya, makanannya, kenyamanannya, kebahagiaannya. Kalau salah satu haknya hilang, itu kita dosa. Tapi kalau hak mereka dipenuhi dan mereka merasa bersyukur dengan apa yang kita berikan, kita dapat pahala. Kok gue sih gitu. Punya pesan nggak buat mereka yang tadinya punya peliharaan, tapi karena pernah meninggal, pernah merasakan kehilangan dan sangat berat, jadi kayak trauma gitu untuk punya peliharaan lagi. Itu wajar karena kehilangan orang. Nah, berarti kalau ini kita anggapnya kayak orang sih ya. Iya betul. Jadi itu tuh apakah karena ikatannya tuh sudah seperti keluarga sendiri. Jadi kalau trauma iya, tapi kan kita juga harus melihat ini makhluk hidup, tidak bisa hidup selamanya. Benar. Tapi ini juga makhluk hidup bisa berkembang biak juga. Jadi kalau kata orang ini, lu nggak takut mati? Ya gimana, ini makhluk hidup ya ada meninggalnya, tapi meninggalnya tuh karena sebab apa? Kalau tua gitu ya memang sudah takdirnya, tapi kalau karena kelalaian, keteledoran, nah itu mah harus jadi pembahasan ulang, dan itu menjadi pelajaran untuk semuanya. Dan justru dengan pelihara hewan dan juga beberapa pernah kehilangan kayak gue megateng gue, karena itu mati satu akuarium, padahal gue udah pelihara 7 tahun, itu nyesek. Tapi pas saat itu lagi COVID tuh, nyesek banget. Tapi di sisi lain gue gini, udah deh alhamdulillah lah, mereka istilahnya tuh suka pasang badan juga, ngerti nggak sih Pi? Iya benar. Jadi buat kita, dan juga justru dengan kehilangan satwa kita, makhluk yang kita cinta itu melatih kita untuk lebih ikhlas. Dan gue tuh keikhlasan gue tuh makin lama makin bertambah dengan bukan berarti semakin banyak hilang terus gue jadi makin ikhlas, tapi terlatih untuk ikhlas gitu. Anak lu garuk-garuk di sepatu gua. Ini lucu banget. Itu sepatu mahal, woi. Enggak mahal, cuma lucu banget. Jadi lucu banget lihat. Jadi emang lagi suka garuk-garuk gitu karena bulunya lagi berubah dari anak ke dewasa. Gue punya ya, orang kalau garuk-garuk punggungnya gatel di tembok digaruk-garukin. Lucu banget dia di kaki aku. Aku pengen lihat burungnya A sekarang. Aduh jangan dong. Kenapa? Lagi tidur. Yuk, kita ke ambiarnya. Ayo. Lucu banget garuk-garuk. Nanti mak kamu pulang. Mak kamu pulang kalau masih bokete nanti yuk. Ini nak. Yuk. Dia beneran gak mau tuh, main banget. Gak mau dia.